Halo Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Healthy People, hari ini Chris lagi ada di Ray Fitness Bandung. Nah, kalian pasti tahu ya, ini punyanya siapa? Oke, betul sekali. Ini adalah punyanya Mas Ade Ray. Dan hari ini Chris ada jadwal untuk latihan bersama Mas Ade Ray. Dan kalian tahu latihan apa? Ini adalah latihan yang paling ditunggu-tunggu Healthy People di rumah, adalah latihan shoulder. Oke, kalian pasti ingin tahu banget kan latihan shoulder seperti apa yang biasa diterapkan Mas Ade untuk bisa melatih shouldernya, baik anterior, medialis deltoid, kemudian posterior deltoid. Jadi terus ikutin video ini, dan jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, subscribe dulu ya di bawah sini, karena subscribe itu gratis Healthy People. Dan jangan lupa jika ada komentar ataupun kritik juga saran, kalian langsung komen aja di bawah. Mudah-mudahan insya Allah nanti Chris akan balas satu-satu komentar dari kalian, atau enggak nanti kalian akan masuk ke sesi Q&A bersama Chris Putra. Boom. Nah, oke, nggak usah lama-lama. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam dan kita langsung bertemu dengan Mas Ade. Yuk, ikutin Healthy People. Nah, Healthy People, sekarang kita udah ada di Ray Fitness Bandung dan kita langsung masuk dan bertemu sama Mas Ade ya. Nah, bentar-bentar Healthy People. Karena Mas Ade masih ada syuting dengan Mas Lauren atau Bang Lauren Hutagalung, jadi kita nanti nunggu dulu sebentar, kurang lebih sekitar 5-10 menit lagi, nanti kita akan langsung mulai aja latihan bersama Mas Ade. Tuh, Mas Ade lihat, lagi syuting dulu. Oke, ya sekarang kita nunggu sebentar, dan sambil nunggu nanti kita langsung salam-salam aja sama Mas Ade Ray. Oke? Nah, Healthy People, sekarang Mas Ade udah beres nih syutingnya, dan kita langsung samperin aja Mas Ade, dan kita hari ini akan latihan bareng bersama Mas Ade Ray. Seperti apa keseruannya? Yuk kita langsung samperin aja Healthy People. Yuk, siap. Halo Mas Ade, apa kabar? Sehat-sehat Mas Ade. Nah, oke. Halo Healthy People semua. Jadi gini Mas Ade, kedatangan Chris ini, maksud kedatangan Chris ke sini ini karena banyak Healthy People yang request untuk Chris bisa berlatih bareng bersama Mas Ade, dan juga mendapatkan mungkin ini ya tips-tips rahasia Mas Ade bisa memiliki badan yang besar seperti ini, khususnya untuk latihan shoulder nih. Karena kan beberapa latihan shoulder yang Chris bikin ada beberapa yang viral ya, ada beberapa yang viral, dan sekarang kita akan mungkin sedikit mengorek rahasia gimana sih Bapak Binaraga Indonesia, sang legend kita ya, Mas Ade Ray ini untuk melatih shouldernya itu seperti apa, dan mungkin nanti akan sedikit dipraktekkan juga ya sama Mas Ade, dan akan dipraktekkan juga sama Chris. Oke, gitu Mas Ade, jadi ceritanya nih. Jadi mungkin secara umum dulu ya. Boleh. Teman-teman saya, panggilannya siapa? Healthy People. Wih, Healthy People. Ya, teman-teman udah datang, mampir, Chris juga udah mampir ke Bandung ya. Iya, siap. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara shoulders, shoulder. Kalau kata nama ototnya sendiri itu disebut namanya deltoid. Deltoid, betul sekali. Kata delta. Delta, jadi ada bentuknya seperti delta dia. Betul. Nah, bentuk seperti delta ini, apalagi deltanya seperti Chris ya, luar biasa. Jadi amin. Terbagi atas 3 otot yang terlibat. Jadi satu adalah otot bahu bagian depan, bahu bagian samping, dan bahu bagian belakang. Bahu bagian depan itu disebut dengan namanya posterior. Bahu bagian samping disebut dengan namanya medial, dan yang terakhir yang disebut namanya posterior. Nah, uniknya daripada otot bahu ini sendiri sebenarnya, kalau kita melakukan aktivitas latihan umum seperti misalnya chest gitu, otot bahunya selalu terlibat juga di sana. Ya, kadang-kadang ada beberapa gerakan-gerakan lain pun juga otot bahu juga sering terlibat di sana. Jadi sebagai otot pembantu ya sebenarnya. Sebagai otot pembantu, atau sebagai namanya secondary muscle yang terlibat. Nah, tapi teman-teman sekalian, kalau kita lihat memang yang sering terjadi, makanya kenapa otot bahu bagian depan itu selalu yang paling populer.
Betul, Nah, betul. sedangkan otot medial dan otot yang di belakang yang rear deltoid atau yang Posterior ya. adalah yang selalu yang lacking, yang kurang. Yang kurang, betul Yang sekali, kurang. betul Nah, sekali. sekarang pertanyaannya pada teman-teman adalah gimana saya bisa punya otot bahu seperti Chris misalnya? Yaitu adalah otomatis jawabannya adalah tentu dengan bagaimana si ketiga sudut itu bisa kita tempuh atau bisa kita latih lakukan, ya, kita oke. latih gitu ya teman-teman sekalian. Harus dengerin Healthy People. Nah, ada satu prinsip latihan yang disebut yang namanya priority training principle. Priority training Iya, principle. Priority Oke. training principle itu dibuat oleh namanya Joe Weider, is the father of modern bodybuilding ya. Oke. Mungkin bapak angkatnya Arnold ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada Flex Magazine, Muscle and Fitness, lalu ada Mr. Olympia dan sebagainya, itu adalah beliau yang pencetusnya pada saat itu ya. Iya. Nah, dulu dia juga termasuk orang yang sangat senang untuk membuat prinsip-prinsip latihan dengan dia sebenarnya pay attention terhadap aktivitas kita sehari-hari. Kayak contoh oke. misalnya ada istilahnya yang disebut dengan namanya kalau habis Chris latihan, Habis habis Chris itu latihan. kadang-kadang kelar latihan kita bilang wah gila ini bicepnya habis capek gini, tapi Chris ngepost Iya, kaca. betul. Nah, sama Bapak Joe Weider dia ngeliat gini, oh apa itu ya namanya ya? Kalau orang yang senang habis latihan, habis itu dia ngepost, dia flex kencang. Oh itu disebut namanya isotension namanya. Isotension. Jadi isotension. Ini bahasa baru lagi nih, baru baru ini ya. Isotension itu adalah salah satu jenis latihan yang ternyata bukan tujuannya narsistik. Betul. Tapi tujuannya emang bener, jadi ketika kita habis latihan bicep, terus kita flex bicep kita, Ya. itu namanya isotension. Isotension. Contohnya misalnya teman-teman habis latihan chest, Oke. habis misalnya habis cable crossover, Cable pas crossover. kelar, habis itu teman-teman nge-flex. Oke. Ya kan sering tuh. Betul, betul. Chris kan sering kan. Betul, betul, betul. Latihan, wah. Betul, ya. Gitu. Nah itu disebut namanya isotension. Oke, berarti sama seperti halnya kita berbicara tentang FSC 7, fascia stretch 7 yang dipopulerkan oleh Hani Rembot, kan dia biasanya setelah latihan itu selalu mungkin selalu nge-pose dan mungkin selalu flex dan menahan kurang lebih 8 sampai 10 detik dan mungkin kayaknya teori itu diambil dari ISO itu ya berarti. Isotension, Oke. tepat sekali. Nah, tapi poin saya yang mau saya jelaskan di sini adalah lebih kepada kayak kembali lagi ini sebuah terminologi. Jadi teman-teman nggak perlu hafalin, nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Yang penting Betul. dijalanin aja. Betul, selama yang ini penting lakukan. dijalanin. Nah, jadi yang dimaksud dengan priority training principle itu sebenarnya adalah lebih kepada yuk kita memprioritaskan jenis latihan yang apa. Nah, ini pertanyaannya. Ada dua. Satu, yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat itu didahulukan di depan pada saat dimana tenaga kita paling besar. Nah, itu satu. Jadi Oke. saya ulang lagi nih. Priority training principle adalah memprioritaskan jenis latihan yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat didahulukan paling depan pada depan. saat dimana energi kita paling tinggi. Biasanya latihan kompon ya, Mas Ade. Betul. Alasannya kenapa? Karena indikator atau parameter daripada latihan beban itu kan adalah beban itu sendiri. Betul, betul. Jadi kalau istilahnya orang bilang what is the, kalau istilahnya apa yang namanya parameter of muscle building, jawabannya adalah load, beban. Oke. Nah, makanya kenapa kalau saya bisa memilih jenis latihan yang bisa saya angkat bebannya paling berat, itulah yang harus saya lakukan. Nah, makanya kenapa saya lakukan di awal, supaya pada saat dimana tenaga saya paling besar. Nah, itu satu. Yang kedua, priority training principle itu juga berlaku pada saya memprioritaskan jenis latihan yang saya lakukan di awal pada saat dimana saya tahu otot itu paling lemah. Otot itu paling lemah. paling Tapi kebalikannya kan healthy people kadang suka yang favorit ya, Betul. Mas Ade, betul ya? Itu makanya fungsi daripada priority training principle. Oke. Fungsinya adalah bagaimana ketika kita tahu ototnya kita paling lemah, kok malah dikebelakangkan sama kamu. Iya, Makanya kenapa kamu gak akan pernah bisa mengimprove kelemahan tersebut. Nah, oleh si Joe Weider dikatakan bahwa kenapa nggak kamu kedepankan, gitu. Nah, makanya kenapa Arnold dulu punya problem di calf-nya, di betisnya. Makanya dia baru mulai datang, dia langsung latihan betis duluan. Tiap hari dia datang, dia latihan betis duluan. Tiap hari datang, dia latihan betis duluan sebagai pembuka latihan dia sebelum dia melakukan otot-otot yang lain. Iya, betul. Jadi poin saya di sini adalah sekarang hari ini Chris datang ke Bandung, kita mau berbicara soal latihan otot bahu. Nah, dari latihan otot bahu, ada otot bahu bagian depan, ada otot bahu bagian samping, dan ada otot bahu bagian belakang. Pertanyaan saya sama teman-teman, kira-kira
kita paling sering mengebelakangkan atau mencuekkan atau bahkan nggak pernah latihan otot bahu bagian mana tuh? Belakang. Nah ini nih, banyak banget yang bertanya ya. Ini gimana sih Bang Chris ya? Katanya itu kok bisa ada tonjolan di belakang? Ya sebenarnya dulu juga nggak kayak gini, Chris. Nah, Chris menerapkan teori yang waktu itu pernah Mas Ade sampaikan bahwa emang harus ada priority juga. Jadi kalau misalkan otot yang kita nggak suka, otot yang kita kurang improvisasinya, jadi kita harus latih di depan gitu. Jadi harus lebih diseringkan lagi latihan. Jadi makanya kenapa saya kadang rear delt atau high row, saya lebih seneng latihan di depan untuk itu gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita sering latihan bahu, jadi berarti pasti nomor satu kita selalu pasti shoulder press duluan. Shoulder press, OHP, overhead press ya. Nggak ada salahnya ketika kita mendefinisikan priority training principle dalam arti stres yang paling besar diterima oleh delt kita adalah memang pada saat shoulder press. Oke, betul. Tapi problemnya adalah sekarang kita kan mau istilahnya improve our weakness. Oke. Jadi our weak point tadi kan saya mau improve. Nah berarti otomatis saya akan menggunakan prinsip ini untuk mengedepankan yang saya lemah. Makanya hari ini Chris sama saya kita langsung masuk ke rear deltoids ya. Oke, yuk let's go. Oke, iya nih kita udah dapat di tempat latihannya nih ya. Kalau kita berbicara rear deltoids, salah satunya yang paling populer itu kan kembali lagi ada yang disebut yang namanya lateral. Lateral itu bisa front, lateral bisa samping, side, lateral juga bisa belakang. Rear delt. Oke, lateral. Rear lateral bisa dilakukan dengan namanya bend over, lateral dengan menggunakan dumbbell ataupun kabel ya. Ini karena kita latihannya di gym, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi kita bisa pakai menggunakan mesin ya. Oke. Menggunakan mesin, ini mesinnya pada dasarnya mungkin yang kalau teman-teman kenal namanya pack deck. Ya. Pack deck kalau kita membayangkan misalnya kita melakukan aktivitas otomatis untuk yang namanya isolation untuk chest. Isolation training untuk pectoral ya. Pack deck atau yang dikenal yang namanya butterfly. Oke. Tapi dengan sudut kita balikan seperti ini, maka kita akan melakukan aktivitas yang namanya rear delt ya sendiri. Nah, adapun gerakannya adalah sebagai berikut teman-teman sekalian. Nah, jadi gerakannya sebenarnya sederhana, tapi nanti saya serahin ke Chris. Habis itu Chris lakuin, nanti saya kasih perbaikan sedikit aja karena ini kalaupun juga nggak perlu diperbaiki, deltanya udah segede gini gimana? Iya, biar nanti people tahu ya rahasianya gimana ya ini ya, Mas Ade ya. Gerakannya sama juga teman-teman lihat di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat posisinya pegangannya pun juga sama teman-teman, kita lihat ini pegangannya menyenangkan ya. Karena kalau kita memakai alat yang memang proper seperti di sini, saya kita pakai Cybex, itu memungkinkan kita untuk bisa punya pegangan yang layak. Kadang-kadang kita pegangannya supinasi seperti ini. Pada saat kita melakukan ini otomatis stresnya terlalu banyak. Betul. Di bagian brachioradialisnya ya. Di forearmnya, betul. Ketika kita posisi tangannya overhand seperti ini, memungkinkan kita untuk bisa benar-benar menghit adalah otot yang benar kita targetkan. Ya. Kita lihat seperti ini. Yuk, sekarang kita masuk ke Chris yang lakuin. Nanti saya akan jelasin alasannya kenapa saya melakukan hal tersebut. Yuk. Kelihatannya kayak enteng ya, tapi nggak tahu, kita coba ya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman boleh lihat di sini. Ini otot yang terkena adalah otot rear delt. Teman-teman bisa lihat karena Chris adalah istilahnya professional athlete ya. Jadi makanya kenapa otomatis teman-teman akan bisa melihat langsung kebermanfaatan daripada gerakan ini. Jadi benar-benar yang kena adalah otot bahu bagian belakang. Nah, sekarang ini kita mulai beberapa yang sederhana yang bisa kita lakukan, Chris ya. Oke. Ini ringan ya. Saya kasih berat sedikit ya. Oke, nah sekarang gerakannya nomor satu teman-teman sekalian. Tadi Chris sudah lakuin ini kan. Nah, kalau kita posisi kakinya seperti ini teman-teman lihat, kita ada kecenderungan nanti kalau bebannya terlalu berat, posisi badan itu ikut membantu gerakan kita. Kalau kita dibantu oleh posisi badan, di satu sisi sebenarnya kita bersyukur karena kita bisa menyelesaikan assignment tugas kita untuk mengangkat itu berhasil. Tapi kalau kita berbicara dalam hal kita ingin mengoptimalkan stres yang diterima oleh orang kita targetkan, kita tentu ingin benar-benar nggak boleh ada yang bantu, benar-benar cuma dia. Nggak ada cheating ya, Mas Ade. Betul. Nah, jadi oleh sebab itu gerakannya adalah sebagai berikut. Satu seperti ini, kedua kakinya dilepas. Oke. Kakinya lepas saja. Nah, jadi seolah-olah cuma ditaruh aja kakinya di sini.
No power ya? Ini no power ya? Tidak ada. Berarti Mas Ade. Teman-teman lihat di sini. Ini ada spring di sini, boleh mundur dikit. Nah, Oke. teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ketika posisinya dia ini arch back, lalu dia mundur ke belakang, kakinya dilepas seperti ini. Pada saat itu badan udah nggak kerja sama sekali teman-teman sekalian. Benar-benar fokusnya hanya cuma di bahu bagian belakang. Ya kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Teman-teman lihat dia di situ ya. Jadi ini udah nggak bantu sama sekali dia kakinya di bawah. Kakinya benar-benar nggak bantu. Dia benar-benar kerja, benar-benar iritasi. Iya. Betul sekali dia. Tiba-tiba beda banget tadi. Terus beda banget. Jadi ketika kita menahan di sini ya benar ya tadi ketika kita menahan di sini memang tujuan kita itu pasti akan tercapai untuk mencapaikan atau membereskan set atau repetisi kita. Tapi dengan posisi yang seperti tadi biasanya Chris bebannya full, tapi ini dengan beban yang belum full aja udah kerasa kayak kok repetisinya jadi cuman sedikit banget yang bisa dilakuin gitu Mas Ade ya, dan jadi lebih langsung sakit Mas Ade. Oke, kalau misalkan biasanya nih Mas Ade kalau misalkan melakukan gerakan ini menggunakan teknik programnya biasanya menggunakan teknik program apa nih? Apakah lebih cenderung ke pyramid set yang beban terus naik, ataukah drop set, ataukah mungkin giant set atau program-program yang lain kira-kira? Ya, saya rasa kembali lagi kalau teman-teman kan itu tergantung kreativitas masing-masing. Oke. Ada masalah. Tapi yang pasti teman-teman, form itu adalah kunci daripada istilahnya keberhasilan kita. Jadi proper form itu adalah istilahnya sebenarnya jawaban dari semuanya. Begitu formnya udah tepat, udah bagus, kita lakukan dengan baik dan benar. Nah pada saat itu kita tahu otot yang kita targetkan benar-benar terlatih kan. Nah betul. sekarang tinggal kita bilang mau apa. Saya habis kelar ngangkat itu selesai, lalu saya mau drop set, saya mau turunin bebannya, boleh gak? Jawabannya boleh. Boleh. Apalagi misalnya kita mau melakukan berbagai jenis latihan yang lain lagi, misalnya digabungkan lagi misalkan. Digabungkan dengan misalnya habis kita lakukan dengan mesin, lalu kita lakukan lagi misalnya ada dumbbell di posisi bawah, dumbbell, lalu kita lakukan gerakannya dengan dumbbell. Benova. Combine antara mesin selectorize dengan si dumbbell which is manual. Iya. Boleh gak? Boleh juga, itu disebut yang namanya superset. Superset. Atau misalnya lagi bila balik lagi, boleh gak kalau seandainya saya mau gabungin lagi sama cable, misalnya saya taruh di bawah kabelnya, one arm cable extension, kita angkat, kita kenakan lagi otomatis di rear delt. Kita target di rear delt. Iya. Tambahin lagi ketiganya, jadi namanya 3 sets. Boleh gak? Jawabannya boleh juga, gak ada masalah. Iya, jadi nggak ada masalah untuk program nih Mas Ade. Dalam program silakan teman-teman tentukan sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Makanya kenapa saya selalu bilang sama teman-teman ya, there is no such thing as a one size fits all program, itu nggak ada. Program itu selalu precision and personalized, selalu sesuai dengan individualsnya. Jadi masing-masing maunya gimana nggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan ya Mas Ade ya. Kalau saya pribadi terus terang balik lagi kayak saya bilang, ya saya mungkin old school mungkin pendekatan saya kan mungkin old school karena juga saya old man. Saya juga, terus saya apa Mas Ade? Kalau sudah latihannya kan saya juga udah dari tahun dulu gitu. Betul. Dari tahun 80-an. Jadi terus terang saya kadang-kadang tidak fasih dengan berbagai terminologi yang baru sekarang, dengan berbagai kayak fancy terms dalam hal mulai dari otot, mulai dari gerakan, mulai dari program. Saya nggak ada ide dalam hal itu, tapi yang saya tahu adalah ya sederhana aja. Saya latihan bahu saya make sure otot yang saya targetkan itu terlatih dengan optimal dan maksimal. Dan saya selalu merasa kalau saya bisa mengangkat beban ini 12 kali aja gampang, berarti bagi saya bebannya terlalu ringan. Saya tambahkan lagi. Kalau seandainya saya mengangkat beban ini antara 4 sampai 6 aja udah susah, berarti either saya berhenti di beban itu atau saya kurangi beban itu. Alasannya kenapa? Karena alasannya kembali lagi, kalau kita berbicara yang namanya hypertrophy atau kalau kita berbicara yang namanya muscle building, pendekatan itulah yang paling ideal teman-teman sekalian. Beda kalau kita berbicara yang namanya strength, berbeda yang kita berbicara yang namanya power, berbeda yang namanya kalau kita berbicara namanya stamina. Tentu pendekatannya berbeda. Iya betul. Tapi kalau kita berbicara anak bodybuilding, anak binaraga, otomatis menurut saya repetisi di antara 4 atau 6 sampai sekitar 8-10 menurut saya itu udah paling ideal. Bahkan kalau saya boleh jujur,
7 rep max is my favorite. Oh, Jadi setiap kita latihan, kalau kita berhentinya habisnya di sekitar 6 atau 7, menurut saya itu udah ideal banget. udah ideal banget ya. Bagus banget. Udah paling maksimal banget ya Mas Ade ya bebannya ya. Kalau 2 kali atau 3 kali ya sekali-sekali kita bilang saya mau melatih strength saya. Strength. It's okay. Oke. Gitu. Asal terus sekali waktu kita bilang saya mau melatih explosiveness saya dengan fokusnya ke power, jadi fokus ke positif, negatifnya dilepas. Boleh juga, silahkan. Tapi kalau kita berbicara yang namanya muscle building, the real kita berbicara soal bagaimana otot kita mau optimal, saya akan berfokus hanya kepada repetisi tersebut. Repetisinya. Gitu. Jadi repetisinya di sekitar 4 sampai 7 lah kira-kira. Nah, kalau saya senangnya di 7 rep max, menurut saya itu udah ideal banget gitu. Oke. Jadi kayak saya ngangkat ini misalnya, saya ambil aja contoh misalnya, saya bilang saya mau tentuin aja misalnya berapa, misalnya di sini, ini saya taruh di sini misalnya ya, yuk kita jalanin. Oke. Nah, coba lihat bebannya, ini berat loh. Berat banget ya, ini berat banget ya. Sekarang kita lihat ya. Ini kan kita lepas santai ya, kita taruh, kita harus back ya. Nah, jadi kalau seandainya kita berat dan kita bilang kita 7 kali aja udah berat, berarti itu beban yang ideal, itu yang disebut yang namanya set inti. Oke. Nah, Itu set tapi kalau intinya ya. seandainya kita ternyata 5 kali udah berat banget, berarti kalau dikurangin 1 mungkin udah lebih bagus. Betul. Tapi kalau ternyata masih bisa 12 sih, berarti bebannya boleh ditambah. Oke, tuh. Dengerin Healthy People. Coba ya kita lihat ya. Masih bisa gerakan pelan loh Healthy People. Luar biasa. Ini berat banget loh bebannya. Gerakan pelan Healthy People. Oke. Nah, Jadi teman-teman, luar gerakan biasa kita banget. sama. Kita bisa melakukan gerakan pelan, kita rasakan pada saat negatif, positifnya kita flex, kita stop 1 detik di puncak gerakan. Itu yang disebut dengan namanya, kalau dari Joe Weider lagi tadi, itu Yeah. namanya peak contraction. Peak Jadi contraction. pas kita tak, Negatifnya berarti ya. negatifnya kita pelan, positifnya kita kunci, di puncak gerakan, kita tahan sekitar 1 detikan. 1 detik Mas Ade. Ya kira-kira. Nah, itu yang disebut namanya peak contraction. Peak contraction. Tapi kalau seandainya kita bilang kita jalan terus, nggak ada berhentinya, itu yang disebut namanya continuous tension. Continuous tension. Pertanyaannya, peak contraction versus continuous tension, bagusan mana? Dua-duanya bagus. Dua-duanya. Saya bahkan mengcombine-nya. Jadi waktu saya ngangkat tadi, saya pelan, rasain peak contraction, lalu Continuous tension. Ntar terakhirnya peak contraction lagi, Oke. continuous tension. Nah, Healthy People, kalian termasuk yang mana tuh? Peak contraction atau continuous contraction. Jadi Continuous tension. continuous tension. Jadi kalian termasuk yang mana tuh? Kalau Chris kayaknya continuous tension deh. Soalnya lebih banyak melakukan gerakan yang continue, kemudian biasanya Chris main repetisinya tinggi, Mas Ade. Iya, karena betul karena yang Chris tahu bahwa otot bagian deltoid ini atau delta ini kan ototnya sebenarnya nggak terlalu besar ya Mas Ade dibanding sama pectoral dan mungkin muscle group di punggung ya. Ada satu alasan sebenarnya saya bisa bilang ya. Jadi kembali lagi gini, kalau kita berbicara dalam tatanan idealis, Ya. ideal gitu ya, kita semua pasti mau ngangkat pasti berat. Betul. Saya juga Nah, pasti ngangkat ini berat. ya betul. Tapi tadi alasan Chris tadi bilang misalnya, saya kalau latihan lateral, saya ngangkatnya ringan aja, Iya. saya lebih ngerasain. Sebenarnya Chris menjawab itu lebih kepada secara alaminya. Secara Jadi alami. secara alaminya, lateral itu adalah is a isolation movement. Betul. Nah, Iya, isolation itu yang Chris itu ini ya. berbeda dengan compound movement, dia tidak punya penopang Otot atau pembantu ya. persendian lain. Iya, betul. Iya, Nah, itu jadi yang maksud Chris. otomatis persendian itu saja yang kerja. Iya. Jadi benar-benar cuma persendian bahu aja yang kerja. Betul. Jadi nggak memungkinkan biasanya kalau secara alami, kecuali kalau dia secara naturalnya dia emang kuat gitu. Iya betul. Iya. Ya kan beda ya, dari tinggi badan udah beda, berat badan udah beda. Dulu di air apa gitu. Tapi intinya adalah Iya. bahwa lateral movements tidak memungkinkan kita untuk mengangkat beban terlalu berat. Betul. Tuh, Tapi- dengerin Healthy People ini nih, paling Tapi penting. Untuk Chris untuk tetap mendapatkan 7 rep max tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan. Oh, ini Menurut masukan saya. banget ya. Karena kalau seandainya kita lakukan dengan misalnya 15-20 repetisi atau 30 repetisi, menurut saya, ya saya nggak tahu ya, menurut saya agak sedikit wasting of time juga gitu. Wasting Karena kita cuma senang aja kayak akhirnya panas. Panas. Lalu kita bilang, oh I feel good. Tapi kalau kita memakai
pemahaman secara teoretis, otot itu tumbuh berkembang kan karena apa? Kan karena beban, karena tekanan. Betul. Nah, sedangkan tekanannya kita kalau panas ya nggak usah ngomong. Sekarang gini aja, ambil aja botol misalnya air, kita ngangkat gini 1000 kali juga badan panas juga. Pasti panas. Pasti panas. Iya betul, bicepnya ya. Kembali lagi kalau istilahnya high repetisi itu hanya berlaku bagi apa? High repetisi bisa berlaku bagi tadi kalau misalnya kita memang nggak kuat banget nih bebannya, jadi otomatis lateral mau nggak mau jadi bolehlah kita di 12 oke lah. Saya setuju lah di 12 is oke, atau bahkan maksimal 15. Tapi kalau bisa lewat daripada itu menurut saya bebannya terlalu ringan. Itu satu. Ini cuma pandangan pribadi saya gitu. Dan yang kedua, memang ada beberapa jenis otot tertentu yang memang kalau kita istilahnya otot itu kan ada yang fast twitch, ada yang slow twitch. Nah, jadi kalau yang slow twitch itu terutama otot-otot betis satu, terutama soleusnya ya satu, kedua abs kita, dan ketiga forearms. Nah, uniknya 3 otot ini mungkin ya kalau kita berbicara ingredient atau kandungan ototnya, tampaknya si tipe 1A atau slow twitch itu kayaknya lebih banyak di sana. Iya, betul. Sehingga jadinya nggak memungkinkan kita untuk memakai pendekatan yang selama ini kita lakukan di compound movement. Iya, betul. Karena bayangin kalau otot perut kita latih dengan beban yang kita tambah. Iya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yakin lah itu pinggang pasti. Pinggang pasti akan bermain. Iya, betul. Partisipasi di sana. Jadi bahasa Inggrisnya istilahnya back kita will come into play. Come into play. Pada saat dimana kita bebannya semakin berat. Betul. Waktu betis kita latihan, lagi kita seated calf raises, kita tambah bebannya tambah banyak. Yang sakitnya di mana? Yang sakit di persendian. Di kaki kita. Ya, di bagian ankle joint. Ankle jointnya betul. Kita di sana. Begitupun juga pada saat dimana tadi waktu kita forearm curl, with curls ya. Sakitnya di wristnya, di gelangan tangannya. Nah, jadi teman-teman, makanya kenapa di sini teman-teman mesti kuasain hal tersebut. Nah, healthy people, ini adalah teori tentang latihan posterior deltoid atau tadi udah dicontohin satu rear delt. Dan sekarang kita akan membuat sebuah kombinasi latihan yang mungkin Mas Ade sering latihan, dan nanti Chris akan contohkan buat healthy people di rumah. Yuk terus ikutin video ini.